Sementara itu setelah proses Messi dan Eliano ini kelar, PSSI kabarnya akan langsung ngebut mengurus pemain lainnya agar bisa juga segera gabung. Dan menurut berbagai sumber, kalau setidaknya ada 4 nama yang kemungkinan besar akan diproses dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Kevin Dix, dan Jero Riedewolf. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan memberikan berita terupdate dari Timnas Indonesia. Oke, buat teman-teman yang melihat channel ini, saya doakan semoga sukses selalu, dimurahkan segala rezekinya, diberi kelancaran apapun yang kalian kerjakan ya sampai saat ini. Oke, kita akan kembali membahas tim nasional Indonesia. Nah, ada kabar gembira buat para pencinta Timnas Indonesia. 2 pemain keturunan Timnas Indonesia yakni Mats Hilger dan Eliano Reinder akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan pengambilan sumpah di kantor KBRI luar negeri, tepatnya di Belgia. Ini kedua pemain sudah mengambil sumpah dan sekarang sudah resmi menjadi warga Indonesia dan tinggal mengurus alih federasi dari Belanda ke Indonesia. Dan hal ini cepat langsung dilakukan oleh PSSI guna kedua pemain tersebut bisa membela Indonesia ketika melawan Bahrain dan juga Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, dengan bergabungnya 2 pemain ini tentu kedalaman skuad Garuda akan semakin menakutkan, semakin membuat Bahrain dan Cina panik mendengar berita ini, karena kedua pemain ini pemain yang bermain di liga atas Belanda, mempunyai jam terbang dan mempunyai harga yang fantastis. Kita lihat Mats Hilger ya, mempunyai harga yang begitu sangat mahal, ini 121 miliar. Ini mengalahkan kekuatan dari Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. 1 pemain keturunan Mats Hilger bisa mengalahkan nilai pasar pemain-pemain sekuat Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, ini akan menjadi kabar yang bagus untuk kita dengar karena kedua pemain ini akan segera membela Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi kembali salah satu channel YouTube yang membahas Timnas Indonesia, yakni adalah GALS ya, yang mana ia menyatakan Eliano dan Mats Hilger sudah clear dan masih ada 4 pemain lagi yang nantinya akan dicoba diproses oleh PSSI. Nah, seperti apakah beritanya agar kita semua tidak penasaran dengan isi beritanya? Nah, jangan lupa bantu like, subscribe channel dari GALS agar bisa terus memberikan informasi mengenai Timnas Indonesia. Untuk itu kita langsung saja pantau videonya. Akhirnya setelah sempat tertunda, proses sumpah WNI, Mats Hilger dan Eliano Reinder resmi dilakukan. Tentu saja, ini semakin membuat Timnas mania pede buat menatap laga melawan Bahrain serta China. Meskipun begitu, langkah PSSI untuk terus menambah kekuatan sampai sejauh ini masih terus dilakukan. Melalui gerakan senyap namun pasti, pelan-pelan siapa-siapa aja yang bakal nyusul Mats dan Eliano mulai kelihatan. Dan kabarnya, masih ada 4 pemain lagi yang bakal diproses sehingga di bulan November harapannya bisa main saat melawan Jepang dan Arab. Jelas, melihat sikon yang ada, Coach Shin bagaimanapun harus segera mempersiapkan game plan terbaik buat 2 laga di bulan Oktober. Kemudian, jika mudah-mudahan dapat pemain baru, beliau juga segera bisa menentukan game plan, karena pastinya melawan Jepang maupun Arab dinilai bakal jauh lebih sulit. Babe Budi, internetnya! Oke, setelah 2 pemain keturunan datang ya, Mats Hilger dan juga Eliano resmi diambil sumpah, namun masih ada 4 pemain lagi ya yang akan diproses naturalisasinya untuk membela Indonesia ketika bulan Oktober. Setiap pertandingan di round 3 pastilah nggak bakal bisa berjalan mudah, karena bagaimanapun di tahap ini semua tim pasti akan melakukan apapun buat bisa lolos ke Piala Dunia. Dan bagi Indonesia tentu posisi 3 atau 4 adalah target utama yang sebisa mungkin diupayakan. Ya. Nah, untuk mencapai hal itu pastilah dibutuhkan skuad yang benar-benar balance.
Makanya, satu persatu, lini per lini dikuatkan dengan terus menambah pemain baru. Jika sebelumnya kita udah kedatangan pemain bagus seperti Jesus, Ragnar, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Martin Pas, kini untuk menyambut laga di bulan Oktober, publik tanah air bolehlah merasa lega karena akhirnya proses Messil Girls dan Eliano Reinders clear. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, dua pemain ini mengambil sumpah juga ya, walaupun bukan di Indonesia, tetapi pihak dari PSSI maupun Kemenkumham langsung mendatangi kedua pemain ini, dan akhirnya kedua pemain ini melakukan sumpah WNI di Kedubes Indonesia yang ada di Belgia. Yap, sebagaimana kita tahu kalau proses sumpah WNI Meis dan Eliano serentak dilakukan di Kedutaan Besar RI di Brussels, Belgia, pukul 15 waktu setempat atau pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jelas ini adalah kabar yang melegakan usai proses sumpah keduanya mundur beberapa hari. Dan setelah melakukan sumpah, diketahui Meis dan Eliano akan langsung membuat KTP dan paspor sebelum menjalani proses perpindahan federasi di FIFA. Yap, apapun caranya, semuanya akan dilakukan oleh PSSI dengan cepat seperti saat mengurus proses Kelvin Verdong yang pakai sistem kebut semalam. Hal itu dilakukan agar supaya keduanya bisa didaftarkan pada tanggal 3 Oktober nanti. Dan Coach Shin pun udah mengkonfirmasi kalau keduanya bakal dibawa ke Bahrain serta China jika semua urusannya udah clear. Tentu masuknya Meis dan Eliano akan membuat kekuatan Indonesia bertambah. Karena di sektor belakang, kita udah punya nama-nama keren macam Jesus, Kelvin Verdong, sampai Martin Pas. Kemudian untuk Eliano, kemungkinan ini pemain bakal ditaruh sebagai winger ataupun posisi nomor 10 free roll, mengingat ia punya skill dan visi yang baik. Oke, sebelum kita lanjut, ya kedua pemain ini yang sudah resmi mengambil sumpah, dan akhirnya dua pemain ini nantinya akan dicoba secepatnya untuk bisa alih federasi, karena batas pendaftaran pemain ketika melawan Bahrain dan juga Cina itu pada tanggal 3 Oktober. Artinya masih ada 2 hari lagi ya untuk mengurus perpindahan federasi dari kedua pemain ini, karena target dari PSSI dan juga pelatih Sinteyong ya membawa kedua pemain ini melawan Bahrain dan juga Cina, agar target yang dicapai oleh PSSI ini secepatnya bisa tercapai untuk bisa membawa poin di kandang Bahrain dan juga Cina. Kita lanjut. Nah, ini adalah Eliano Reinders ya, ketika pengambilan sumpah di KBRI Belgia. Ini adalah proses-prosesnya pengambilan sumpah yang dilakukan kedua pemain. Sangat bahagia kita melihat kedua pemain ini. Sementara itu setelah proses Meis dan Eliano ini kelar, PSSI kabarnya akan langsung ngebut mengurus pemain lainnya agar bisa juga segera gabung. Dan menurut berbagai sumber, kalau setidaknya ada 4 nama yang kemungkinan besar akan diproses dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, Kevin Dix, dan Jero de Wolf. Nah, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, segala proses naturalisasi memang sedang diusahakan yang terbaik. Maka dari itu, publik diminta untuk sabar dulu, karena bagaimanapun PSSI pastinya akan berupaya keras agar di bulan November, Timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan yang lebih lengkap. Soal pendekatan pemain keturunan baru untuk Timnas Indonesia, semua masih dalam proses dan berjalan lancar. Jadi mohon doanya saja, ucap beliau dilansir dari Bola Sport. Oke, kita lihat ya pernyataan dari Giggs de Jong yang merupakan perwakilan dari PSSI-nya Belanda, yang mengatakan Indonesia adalah raksasa yang tertidur. Namun dengan rencana yang Anda paparkan, Indonesia dipastikan bukan lagi raksasa yang tertidur, tetapi raksasa seutuhnya. Sangat yakin ya, dari Federasi Belanda ini mengatakan bahwa Indonesia akan segera bangkit karena dengan datangnya pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Kita lanjut. Ya, melihat gimana perkembangan yang ada, intinya kita semua berharap kalau para pemain baru benar-benar bisa datang membela Timnas Indonesia. Dan di satu sisi, pastinya Coach Shin sendiri udah menyiapkan gambaran game plan apabila ada pemain-pemain baru yang masuk. Untuk laga melawan Bahrain serta China, beliau pasti udah memikirkannya. Lalu buat bulan November, beliau akan menunggu kira-kira siapa yang bakal masuk. Karena perihal taktik, Coach Shin pasti akan menyesuaikan pemain yang ada walaupun secara sistem masih sama. Nah, jika kami boleh berandai-andai, kalau nanti Mauro, Jonathans, Kevin, dan Jero masuk, maka di starting line up, Coach Shin akan punya pemain dengan kualitas oke. Kombinasi Eliano, Jonathan, dan Ragnar.
dinilai akan jadi hal yang paling ideal. Dan jika situasinya mentok, masih ada Rafa dan Mauro sebagai opsi. Lalu Jairo bisa jadi tandem terbaik buat Tom Haye, sedangkan Kevin, ia bisa main sebagai wingback kanan. Pokoknya kalau keempat pemain tadi join menyusul Mace dan Eliano, paling enggak saat melawan Jepang dan Arab di bulan November, kita bisa lebih pede. Tapi ya, sembari berdoa juga, mudah-mudahan rumputnya nggak aneh-aneh lagi. Karena mau pemain sebagus apapun, kalau rumputnya jelek ya bakal susah, kan gitu. Oke teman-teman, selain Eliano Raiders dan juga Miss Hilgard ya, yang sudah resmi menjadi warga Indonesia dan sudah mengambil sumpah dan sudah diproses oleh PSSI untuk perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia, karena kedua pemain ini akan nantinya segera didaftarkan melawan Bahrain dan juga Cina. Tetapi yang menjadi kabar lainnya adalah ternyata PSSI juga akan segera memproses 4 pemain keturunan lainnya. Di antaranya adalah Jero Ridwal, Mauro Gestra, kemudian ada Jonathan dan juga Kevin Dix. Nah, ini adalah pemain-pemain yang saya rasa bisa membawa timnas Indonesia nanti lebih baik lagi, karena mereka ini diprediksi akan memperkuat timnas Indonesia pada bulan November ketika Indonesia menjalani laga kandang menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Jika keempat pemain ini bergabung, maka timnas Indonesia akan semakin pede melawan kedua negara tersebut, karena kita ketahui dua negara tersebut merupakan langganan Piala Dunia. Nah, dengan ketambahan Kevin Dix, maka wingback kanan kita akan semakin kuat. Kemudian ada Jairo yang akan memperkuat lini tengah kita. Ada Jonathan yang bisa bermain di lini depan bersama Mauro Gestra. Ini artinya skuad kedalaman Indonesia, jika keempat pemain ini lagi bergabung, maka saya pikir Indonesia bisa bersaing untuk bisa mendapatkan jatah tiket ke Piala Dunia. Oke, bantu like, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan mengenai kabar berita timnas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan salam sepak bola.